Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adin. Terima kasih buat kesempatannya saya bisa membawakan sedikit sharing buat teman-teman semua. Dan pada hari ini saya mau membawakan sharing mengenai boundaries atau sebuah batasan. Saya percaya teman-teman, hidup kita itu harus ada batasan. Ketika kita tidak memiliki batasan, ada kemungkinan kita mengalami kehancuran. Kita menerima kehancuran dalam hidup kita. Jika kita tidak memiliki batasan dalam kehidupan kita, kita akan menerima kehancuran. Contoh teman-teman, ketika kita di jalan raya, semua pengendara harus memiliki batas kecepatan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Apabila berkendara dengan ugal-ugalan, bisa terjadi kecelakaan. Sebuah kehancuran, sebuah kerusakan yang kita bisa terima ketika kita tidak memiliki batas, teman-teman. Atau juga teman-teman, mungkin anak-anak muda sering mengalami hubungan pacaran. Pacaran pun harus memiliki batas, teman-teman. Jika berlebihan dalam berpacaran, apalagi sampai kita mengesampingkan kekudusan dalam menjalani hubungan, ingat teman-teman, apalagi sampai kita mengesampingkan kekudusan dalam menjalani hubungan pacaran, maka bisa merusak masa depan kehidupan kita. Bisa menghancurkan masa depan kita, teman-teman. Bisa menghancurkan masa depan pasangan kita, bisa menghancurkan masa depan keluarga kita. Kalau kita nggak punya batasan di dalam sebuah hubungan pacaran. Banyak anak-anak muda di bawah umur yang hamil di luar nikah karena tidak memiliki batas dalam hubungannya. Sering sekali kita lihat berita-berita, anak di bawah umur melakukan hubungan seks di luar nikah. Akhirnya apa? Hamil di umur yang masih muda, di umur belasan tahun masih muda sudah hamil. Kenapa? Semua ini bisa terjadi karena nggak punya batasan dalam hubungannya, dalam hidupnya. Semua dilakukan dengan tujuan asal hati gua senang. Seberapa banyak di antara kita yang selalu melakukan hal itu? Apapun yang kita lakukan semua hanya untuk menyenangkan hati gua aja lah, hati saya aja lah. Pacaran semena-mena, ngelakuin hal yang gak lazim dalam hubungan pacaran, melakukan hal-hal kudus. Karena apa? Melakukan hal-hal yang tidak kudus biar hati, yang penting gue senang aja deh, yang penting gue puas. Tapi teman-teman, Alkitab berkata dalam Kidung Agung 2 ayat 7, dikatakan jelas banget mengatakan bahwa jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sekali lagi, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Atau bisa juga kita bilang, jangan bangkitkan cinta sebelum cinta itu siap. Ketika cinta sudah dibangkitkan sebelum kita siap, maka kita nggak akan sadar bahwa dalam hubungan itu juga ada batas atau pagar yang harus dimiliki, teman-teman. Jadi apakah sebuah kepuasan ini yang seharusnya menjadi dasar dalam hidup kita, baik dalam hubungan atau dalam semua aspek kehidupan kita? Asal gue puas aja lah. Asal gue seneng, gue lakuin apapun yang gue mau. Hidup cuma sekali. Yang penting gue puas dulu. Apakah itu dasar setiap kehidupan kita? Dasar dalam kita menjalani hubungan? Atau dasar dalam setiap tindakan-tindakan apapun yang kita lakukan? Bukan, teman-teman. Jadi apa yang harus kita sadari, teman-teman? Supaya setiap kita memiliki batasan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melanggar atau melewati kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh kita sama-sama buka, teman-teman, dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Saya nggak akan bacakan semua, tapi di sini bercerita mengenai jangan ada lagi noda kekafiran bagi setiap kehidupan orang-orang rohani, bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Maaf teman-teman. Bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, hal pertama apa yang bisa kita sadari untuk kita bisa memiliki batasan dalam kehidupan kita, agar kita tidak melewati batas ketetapannya Tuhan, melewati batas kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama di situ di ayat yang ke-16 dikatakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di ayat sebelumnya dikatakan, ayat 14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dan bersatu dengan gelap? Ketika kita sudah membangkitkan cinta terlebih dahulu, sebelum cinta itu siap, sebelum hati kita siap, maka hanya akan melakukan tindakan-tindakan kita mencari pasangan yang tidak seimbang, yang tidak sepadan, yang tidak seiman. Hal pertama yang bisa saya bagikan supaya kita memiliki batasan dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang pertama adalah sadar bahwa kita itu bait Allah. Sekali lagi, sadar bahwa kita itu bait Allah. Di ayat 16 jelas banget dikatakan, karena kita adalah bait dari Allah. Kurangnya kesadaran diri kita sebagai anak-anak muda bahwa kita adalah bait Allah dapat membuat setiap kita semena-mena dengan hidup kita, sembarangan dengan hidup kita, dengan terus melewati ketetapan-ketetapan Allah, dengan terus melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman-Nya, yang akhirnya mengakibatkan setiap kita juga akhirnya terus hidup seperti orang dunia lakukan. Dunia boleh melakukan hubungan pacaran yang bebas. Dunia boleh melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa dia percaya Yesus, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Menjaga kekudusan, menjaga hidupnya bahwa hidupnya itu bait Allah. Kesadaran ini yang harus kita tanam setiap saat, setiap hari dalam hidup kita, bahwa kita tuh berharga. Kita itu bait Allahnya Tuhan. Gak boleh sembarangan hidup ini. Bait Allah itu harus dipelihara. Bait Allah itu harus dijaga. Tidak boleh dihancurkan dengan hal-hal yang kotor di dunia ini. Bait Allah itu harus dijaga kemurniannya. Karena di situ Allah berdiam. Di dalam hidup kita Allah berdiam, teman-teman. Alkitab ngomong, sekarang aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang tubuh kita, hidup kita bukan tentang kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Maka dari itu, teman-teman, bait Allah itu harus dijaga. Hidup ini harus dijaga. Sebagai orang percaya, dikatakan kudus karena mereka adalah milik Allah dan Allah berdiam di dalam mereka. Allah berdiam di dalam kita. Kita dikatakan orang-orang Kristen, orang-orang percaya dikatakan kudus karena ada Allah dalam hidup kita. Dalam ayat ini, teman-teman, Paulus menekankan pentingnya pemisahan dari dunia. Kayak ayat 14 tadi dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Paulus memberikan peringatan supaya jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Roma 12 ayat 12 juga dikatakan, jelas mengatakan bahwa kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari hal ini, teman-teman, kita bisa memiliki batasan. Kita bisa menjaga batasan hidup kita. Kita bisa mengetahui batasan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apabila kita, teman-teman, sadar bahwa kita bukan anak-anak dunia lagi, melainkan kita adalah anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita menjadi bait Allah yang berkenan bagi Tuhan. Jadi, teman-teman, jangan mencobai diri sendiri untuk melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau lu punya pasangan, lu punya pacar, jangan coba-coba untuk di tempat gelap-gelap di pojokan. Stop. Pacaran di tempat keramaian aja. Kalau lu lagi menjalani hubungan, stop. Rangkul yang akhirnya membangkitkan hawa nafsu. Kissing, cium yang akhirnya membangkitkan hawa nafsu. Mulai coba terus. Sadar miliki batasan itu. Kalau memang lu sayang dengan pasangan lu, kalau memang lu cinta dengan pasangan lu harus punya kasih. Ketika lu mengasihi dia, lu akan miliki batasan, lu tidak akan melanggar kekudusan itu. Cinta itu nafsu, tapi kasih itu
tanpa batas. Kasih itu menghargai. Cinta itu nafsu, teman-teman. Bullshit lu ngomong lu cinta sama pacar lu. Bullshit lu ngomong lu sayang sama pacar lu, tapi kalau lu gak mengasihi dia, kalau lu gak menjaga hidup dia, lu berarti benar-benar tidak mengasihi pasangan lu. Lu berarti gak benar-benar sayang sama pasangan lu. Miliki batasan ini, teman-teman. Sadar bahwa hidup lu bait Allah, sadar bahwa pasangan hidup lu, pasangan lu, pacar lu itu juga bait Allah. Jadi jaga, teman-teman. Jaga batasan-batasan itu. Hal kedua yang bisa gue bagiin, teman-teman. Gue gak mau lama-lama. Yang penting kalian dapat poinnya. Kesadaran apa yang harus kita miliki supaya kita memiliki batasan, teman-teman. Yang kedua, ayat 17 disitu dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dari antara orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang sembarangan. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Paulus menegaskan bahwa besar bahayanya jika kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak percaya dari semana-mana hidupnya. Jadi hal yang kedua yang kita harus sadari. Yang pertama, kita harus sadari bahwa hidup kita itu bait Allah. Yang kedua, sadar untuk keluar dari pergaulan yang sudah melewati batas. Kalau lingkungan lu udah melewati batas, lingkungan lu udah melewati setiap kehendak Tuhan, coba usahakan diri lu untuk keluar dari hal-hal yang tidak membangun hidup lu sendiri. Paulus menegaskan hal ini. Setiap kita memiliki peluang untuk tercemar oleh hal-hal yang tidak berkenan. Setiap kita memiliki peluang untuk tercemar oleh hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, teman-teman, Paulus tegas mengingatkan supaya kita orang-orang percaya untuk keluar dari antara orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan. Untuk kita anak-anak muda keluar dari antara pergaulan-pergaulan yang hidupnya di luar Tuhan. Karena hidup kita anak-anak muda ini berpeluang untuk tercemar oleh hal-hal yang tidak baik. Gampang terpengaruhi. Carilah pengaruh-pengaruh yang sehat dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus pun tegas mengatakan untuk memisahkan diri dan tidak menjamah apa yang najis. Supaya kita tidak tercemar. Ada satu perumpamaan. Jika kita menjamah lumpur, siapa yang gak bakal jadi kotor? Setiap orang yang menjamah lumpur, setiap orang yang megang lumpur pasti kotor, benar teman-teman. Jangan coba-coba main lumpur. Kita itu harus berhati-hati, teman-teman, supaya tidak mencemarkan diri kita sendiri dengan bergaul dengan orang-orang yang mencemarkan diri kita, yang mencemarkan dosa dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati memiliki pergaulan. Dalam 1 Korintus 15 juga jelas mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika iman takut akan Tuhan kita tidak kuat. Ingat, ketika iman takut akan Tuhan kita tidak kuat. Dan kita mencoba untuk terus hidup dan bergaul dalam sebuah lingkungan yang terus bermain dengan hal dosa. Maka ada kemungkinan bahwa kita juga akan terjerumus di dalamnya. Maka akan kemungkinan kita juga akan melakukan dosa-dosa yang mereka lakukan. 2 Korintus 7 ayat 1 jelas mengatakan, mengingatkan untuk setiap kita untuk menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Ingat, kekudusan kita akan berjalan, akan terjadi ketika kita punya roh takut akan Tuhan. Ketika kita mau melakukan dosa, kita takut ada Tuhan dalam hidup kita. Kita takut ada Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Yang menjadi bait Allah yang tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Kekudusan akan terjadi ketika kita takut akan Allah, teman-teman. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda, sadar dan keluar dari hal-hal yang berkemungkinan besar dapat merusak kehidupan kita. Keluar dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Miliki lebih lagi rasa takut akan Allah. Hiduplah dalam komunitas yang sehat. Hiduplah dalam pementoringan yang sehat. Cari teman-teman yang sehat. Berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang kirimkan pergaulan yang sehat. Supaya apa teman-teman? Supaya hidup kita bisa semakin berkenan. Dan mencapai keserupaan dengan Tuhan. Melalui karakter kita. Jadi ingat teman-teman. Mari sadar bahwa hidup kita itu bait Allah. Dan sadar kalau pergaulan kita hari-hari ini lagi pergaulan yang kurang baik. Pergaulan yang isinya cuma dosa. Mabuk-mabukan. Menoreh-menoreh diri.
dan lain-lain semuanya. Yang teman-teman sadar bahwa itu nggak berkenan buat Tuhan. Sadar, keluar. Jaga hidup baik-baik. Ada Allah loh yang tinggal dalam hidup kita. Lu nggak sendiri. Tuhan masih ada buat lu. Tuhan masih ada buat anak-anak muda. Jadi kejar terus hadirat Tuhan. Cari terus pribadinya, alami pribadinya. Karena pribadinya itu yang menguatkan setiap kita menghadapi setiap godaan-godaan, tantangan-tantangan hidup, teman-teman. Jadi ayo anak-anak muda, semangat. Semangat, ada Tuhan buat kamu. Gue mau berdoa buat teman-teman semua pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat firman-Mu bagi setiap kami. Engkau yang menyadarkan dan mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami harus memiliki batasan, Tuhan. Agar kami tidak keluar daripada kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, ketika kami melewati batas kehidupan kehendak-Mu, Tuhan. Ketika kami melewati batas ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau tetapkan dalam firman-Mu, Tuhan. Hidup kami pasti hancur. Hidup kami pasti berantakan. Tapi ajar setiap kami, Tuhan, untuk turut sesuai dengan ketetapan-Mu, untuk selalu mengikuti akan kehendak-Mu, Tuhan. Kami nggak mampu ketika kami melakukan itu sendiri. Kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan kami. Tapi kami tahu, Tuhan, Roh Allah yang hidup dalam hidup kami, yang menguatkan setiap kami untuk hidup kudus. Roh Allah yang hidup di dalam setiap kami, yang menguatkan setiap kami untuk tetap takut akan Allah. Takut akan Engkau, Tuhan, sehingga kami bisa menjaga setiap kehidupan kami dengan benar. Menjaga setiap hubungan kami dengan benar. Pacaran kami, gaya pacaran kami dengan kudus. Tidak sembarangan, Tuhan. Kau yang jagai setiap kami anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk berani melangkah keluar daripada pergaulan yang jahat. Melangkah keluar daripada pergaulan yang tidak sehat. Melangkah keluar daripada pergaulan yang isinya cuma dosa, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan, buat setiap teman-teman yang menonton hari ini, Tuhan. Yang melihat video hari ini, Tuhan. Hamba berdoa, bebaskan dari setiap belenggu dosa, Tuhan. Keluarkan mereka dari setiap belenggu dosa, Tuhan. Hamba tahu, Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami anak muda untuk tetap turut sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, kehendak-Mu lah yang indah bagi setiap kami. Ada masa depan yang sempurna, masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Kami terima setiap firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Ajar setiap kami untuk tetap takut akan Engkau. Ajar setiap kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan belum pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap sama Dia, Tuhan. Yang berharap sama Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hamba selesai bicara. Biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi buat anak-anak muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, teman-teman. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati ya, teman-teman. Shalom.